Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita pagi ini adalah terkait teladan Rasulullah sebagai ayah. Nah Kiai, kita sudah ketahui bersama bahwa Rasulullah itu adalah manusia agung yang patut kita banyak teladani bagaimana bersikap dan kehidupannya sehari-hari. Ini dalam konteks teladan sebagai ayah. Bagaimana kita bisa mengambil keteladanan Rasulullah sebagai ayah, hubungannya dengan anak-anaknya yang mungkin patut dicontoh oleh ayah-ayah di masa kini. Silakan Kiai. Ini menarik sekali ya. Biasanya orang tuh kan ingin mempelajari sisi kehidupan Nabi, sholatnya, puasanya. Tapi banyak dari kita yang melupakannya. Aspek kemanusiaan Rasulullah sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Kalau dalam durasi yang tidak panjang ini harus berbicara tentang Rasul sebagai ayah, itu tentu tidak akan cukup Mbak Eva. Tetapi kalau kita melihat beberapa sisi yang penting sekali untuk kita teladani dari Rasulullah sebagai ayah, Nabi itu adalah sosok yang mau mendengar sudut pandang anak-anaknya. Ini penting untuk saya sampaikan. Karena bapak itu kan seakan-akan paling tahu, paling mengerti dan paling minta dipahami. Ini bapaknya adalah seorang nabi. Di situ ada wahyu. Punya hubungan dengan Allah, ya kan? Artinya seandainya Rasulullah mau menjadi ayah yang diktator, ya memaksakan kehendaknya dengan basis wahyu dari Allah, itu sangat-sangat bisa. Tetapi uniknya di sini Rasulullah itu di antara sifat kebapaannya itu mau mendengar sudut pandang anak-anaknya. Di antaranya apa? Anak Rasulullah itu kan mayoritas itu semuanya perempuan. Betul. Yang Al-Qasim itu meninggal, kemudian juga Ibrahim itu meninggal. Maka kalau boleh saya mengambil satu contoh, ambil dari anak perempuan tertua Rasulullah. Namanya Sayyidah Zainab. Beliau ini ketika menikah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayah itu mau mendengar, Mbak Eva. Kira-kira suami seperti apa nak yang kamu inginkan? Dia bercerita ya tentang impian dia seorang gadis terhadap seorang suami. Maka kemudian takdir Allah menjodohkan Zainab ini sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Dengan seorang laki-laki yang disebut dengan nama Abul As Ar-Rabi itu, ini suaminya Zainab. Yang menarik adalah suami ini tidak beriman kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, ini Abu As suami daripada Zainab itu tidak kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Zainab itu bilang kepada ayahnya, tolong ayah jangan emosi, jangan marah, jangan pisahkan saya dengan suami saya. Beri kepada saya waktu yang cukup untuk mendakwahi dan memberikan gambaran tentang Islam kepada suami saya. Itu Rasulullah mau mendengar loh. Artinya apa? Ketika itu memang diberi kemungkinan, kan ini Islam baru sampai ke Mekah, baru didakwahkan oleh Nabi, ada fikih tertentu yang memberikan peluang kepada Rasulullah untuk mendengar anaknya. Jadi anaknya tidak tidur dengan suaminya karena memang berbeda agama, tetapi anaknya tidak mau kemudian itu dipisahkan. Sampai kapan? Bahkan sampai Nabi hijrah ke Madinah ini.
Berarti Nabi cukup hijrah lama ke ya, Madinah, Kiai ya? cukup lama sekali. Nabi itu masih mau mendengar dan menjaga perasaan anaknya. Anaknya Zainab itu tidak berhijrah ke Madinah. Karena dilarang oleh suaminya yang otoriter Abul As ini. Tapi itu semua tidak kemudian Rasulullah menggunakan otoritasnya sebagai nabi, sebagai ayah untuk memaksakan kehendaknya. Bahkan ada peristiwa yang luar biasa. Ketika terjadi perang Badar, ini mantunya Rasulullah ini tertawan karena di pasukan non muslim kan. Nah, itu ketika mereka tertawan dan dibawa ke Madinah, itu kan ketentuannya mereka yang kaya itu harus menebus, namanya fida. Jadi membayar fidyah untuk tebusan mereka. Itu Zainab ngirim dari Mekah loh, tebusan untuk suaminya. Betapa kagetnya Rasulullah ketika Zainab, anak terkasihnya, itu mengirim kalung warisan dari ibunya, istri yang dicintai oleh Nabi Khadijah. Begitu sampai di Madinah, kata Zainab, ya Rasulullah, tolong bebaskan suami saya. Sebagai syarat tebusannya, inilah harta satu-satunya yang saya miliki, kalung ibu. Itu Rasulullah dengan air mata meminta ridho kaum muslimin. Kata Nabi gini, ini adalah hak kalian. Kalau kalian mau ambil, ya sudah, saya mau bilang apa. Tapi kalau kalian ridho dan rela, saya berharap ini dikembalikan kepada anak saya. Itu dikembalikan. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah kepada suaminya, bebaskan Zainab untuk lepas dari kota Mekah, ikut saya ke Madinah. Dan itulah baru bergabungnya Zainab binti Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasih sayang Rasulullah kepada istrinya, mau mendengar pendapatnya, tidak kemudian memutus cintanya sebagai seorang wanita kepada suaminya, sekalipun waktu itu tantangannya adalah perbedaan keyakinan dan agama. Butuh waktu yang panjang untuk meyakinkan ini agar kemudian kembali ke pangkuan Islam. Jadi kalau ingin meneladani Rasulullah sebagai ayah, itu yang penting untuk kita dengar hari ini adalah mendengar dan memahami suara hati anak-anak kita. Dan sebegitu demokratisnya sebetulnya Rasulullah, bahkan ini hal masalah keyakinan. Iya. Tapi Itu Rasulullah mau mendengar sudut pandang anaknya yang meminta waktu untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada suaminya agar suaminya itu bisa masuk ke pangkuan Islam. Nah, mungkin ada gambaran Kiai, kira-kira sedemokratis apa kemudian yang bisa ditiru untuk ayah-ayah masa kini? Batasnya sampai di mana begitu? Itu sampai juga pada justru aspek lamaran anaknya. Anak terkasih namanya Sayyidah Fatimah itu pernah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar dan nanti jadi suaminya adalah Sayyidina Ali. Karena ketika mendengar mau dilamar Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidah Fatimah tidak memberikan respon yang gembira. Mungkin karena perbedaan usia, tetapi juga para pemirsa harus memahami bahwa itu adalah budaya yang biasa terjadi di masyarakat ribuan tahun yang lalu. Begitu terdengar Sayyidina Ali yang mau melamar dan Fatimah kemudian memberikan senyuman kebahagiaan, itu Rasulullah kemudian mengatakan, inilah yang akan saya pilih karena itu diridhoi oleh anak saya Fatimah untuk menjadi suami. Oke, baiklah. Jadi ayah masa kini kalau ingin meneladani sikap Rasulullah kepada anak-anaknya adalah yang pertama mungkin demokratis. Demokratis dalam artian mengarahkan, tidak membiarkan, tetapi tidak kemudian memaksakan dengan paksaan yang dalam tanda kutip menggunakan kekerasan dan hak otoritas seorang bapak. Itu tidak digunakan oleh Rasulullah. Oke, menarik sekali Kiai. Kiai, kita akan bahas soal waktu-waktu Rasulullah berdoa. Yang mana nih yang ijabah? Nah, ini kita ingin bahas lebih lanjut lagi Kiai, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.